kalau kita ngebahas masalah hypervisor, pastinya nggak akan jauh kita bakal membahas mengenai virtual machine atau kontainer. Kenapa sih kita bahas ini? Untuk pendistribusian dari sisi hypervisor, kita biasanya memilih antara dua ini untuk membuat sebuah virtual environment. Uh, Walaupun memang terlihat sama, namun sebenarnya dalam sisi struktur sistemnya ini memang cukup berbeda. Kalau kita gambarkan seperti gambar ini, untuk yang paling kiri, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa melihat gambar yang sebelah kiri ini, kita sebut dengan traditional deployment. Ini adalah sistem yang memang kita misalnya tidak menggunakan teknologi virtualisasi, atau dalam halnya kita sebagai pengguna yang menikmati teknologi virtualisasi. Ini kita gambarkan mungkin hardware ini sebagai PC ataupun laptop yang kita pasangkan operating system, lalu setelah itu kita menggunakannya ya seperti daily routine atau keseharian. Kita pasangkan aplikasi-aplikasi untuk kantoran, misalnya seperti ya yang tadi saya sebutkan itu seperti Microsoft Office, terus misalnya ada aplikasi lain yang memang kita gunakan. Nah, ini masuknya ke traditional deployment. Jadi tidak ada fungsi yang kita gunakan untuk mendistribusikan resource dari si PC ataupun laptop kita gunakan. Nah, terus yang kedua ini yang di tengah itu kita sebut dengan virtualized deployment, atau kita bisa sebut dengan virtual machine. Sama halnya seperti yang tradisional. Di sini kita tidak membahas mengenai tipe 1 atau tipe 2. Cuman kalau kita lihat dari gambar ini, kita anggap sebagai tipe 2 karena dia diperantarai oleh operating system. Nah, kita bahas di sini langsung ke hypervisor. Jadi setelah hardware, kalau kita gambarkan atau kita analogikan, mungkin dari hardware ini kita anggap sebagai server fisik. Lalu kita pasang sebuah operating system, mungkin misalnya Linux server. Nah, kita pasangkan hypervisor. Setelah hypervisor, ini akan bisa mendistribusikan resource dari server fisik itu sendiri. Karena yang kedua ini kita gambarkan sebagai virtual machine. Virtual machine ini kita bisa lihat di sisi yang di atas, untuk yang mulai dari abu-abu ini. Setiap virtual machine itu terlihatnya ada operating systemnya, memang dipasangkan operating system. Lalu di operating system biasanya kan selalu ada binary dan library yang cukup banyak, dan baru di situ kita bisa pasangkan aplikasi-aplikasi. Di sini belum terlihat perbedaannya. Yang paling kanan ini kita sebut dengan container deployment. Kita anggap sebagai container, sama halnya seperti yang pertama dan yang kedua. Memang di hardware dan operating system ini sama saja seperti yang satu yang kedua. Nah, untuk yang perbedaannya ini biasanya untuk membuat atau menciptakan sebuah kontainer, kontainer ini biasanya membutuhkan sebuah container runtime atau container engine. Ini sebenarnya sama seperti hypervisor, namun memang container runtime atau container engine ini dikhususkan untuk menciptakan sebuah kontainer. Nah, setelah adanya hypervisor ataupun container engine atau container runtime, baru dia bisa menciptakan sebuah kontainer-kontainer yang kita butuhkan. Nah, dari sini struktur kontainer hanya hilang di bagian operating system. Jadi setelah kontainer ini ada binary dan juga library seperti biasanya, dan juga baru kita pasangkan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Nah, perbedaannya sebenarnya di mana ya? Karena memang ini tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, dari virtualized deployment dan juga container deployment atau virtual machine dan juga container, perbedaan yang sangat jelas itu sebenarnya ada di sisi penggunaan kernel, di mana untuk hypervisor biasanya setiap operating system itu pasti memiliki kernel. Namun untuk hypervisor yang akan menciptakan sebuah virtual machine, dia akan membuat sebuah kernel baru untuk digunakan VM itu sendiri. Jadi sistemnya, kernelnya ini memang akan terpisah. Hypervisor ini akan memiliki kernel sendiri, dan setiap virtual machine akan memiliki kernelnya masing-masing. Nah,
berlawanan dengan kontainer, di mana untuk container engine ataupun container runtime dia akan menyediakan kernel-kernel yang memang nantinya akan dibutuhkan atau digunakan oleh kontainer yang akan dibuat. Jadi setiap kontainer yang dibuat ini akan menggunakan kernel-kernel yang disediakan oleh kontainer runtime dan juga atau kontainer engine. Jadi penggunaannya ini bisa dibilang secara bersamaan gitu. Jadi kernel satu kernel ini akan digunakan oleh beberapa kernel yang kita buat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sedikit perbedaan dari virtual machine dan juga kontainer. Kontainer itu berarti dia menggunakan kernel yang memang disediakan oleh hypervisor-nya. Jadi dia tidak memiliki kernel sendiri. Lalu apapun proses yang jalan di dalam kontainer ini berarti dia masuk ke dalam ruang lingkup yang sama di sisi kontainer engine itu sendiri. Tetapi walaupun sama, dia bisa dibilang berbedanya itu di sisi user space-nya. Jadi dia menggunakan kernel space yang sama, tapi ada di sisi user lain atau user space yang berbeda. Ini untuk kontainer. Nah, lalu berarti untuk yang virtual machine dia memang untuk kernelnya ini masing-masing karena terpisah dengan hypervisor. Jadi hypervisor memiliki kernelnya sendiri, lalu untuk virtual machine pun dia menggunakan kernel itu sendiri gitu. Nah, dari yang kontainer dan virtual machine berarti di virtual machine ini setiap proses yang jalan di dalam virtual machine itu memang ruang lingkupnya akan berbeda gitu dengan hal yang lain, dengan satu yang lainnya gitu. Jadi proses itu akan jalan memang di satu virtual machine saja. Jadi hypervisor, virtual machine gitu. Dan antar virtual machine pun memang dianggap akan berbeda. Jadi untuk dari sisi user space ini sudah jelas berbeda dan kernel space-nya pun berbeda juga. Ini perbedaan dari virtual machine dan juga kontainer. Jadi dari sini Bapak dan Ibu mungkin sedikit tahu sebenarnya perbedaan itu apa sih dari sisi virtual machine dan juga kontainer.